Mata Kuliah Etika, sebuah prolog oleh saya, Gregorius Daru Wijayoko. Halo, selamat pagi teman-teman mahasiswa. Bagi para mahasiswa STPK Santo Fransiskus Assisi yang belajar etika, ya, semoga kabar baik, ya, semoga sudah sarapan, semoga hati dalam keadaan tenang, dan semoga sehat semuanya. Oke, evaluasi dulu ya teman-teman, evaluasi tentang tugas kalian yang kemarin, ya, jadwal harian agar manusia mencapai damai sejahtera. Saya sudah bahas sebelumnya bahwa tujuan membuat jadwal harian itu bukan seperti anak SD ya. Jadi anak SD itu kan disuruh buat jadwal harian nih ya. Lalu dibuatlah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu. Sebenarnya bukan itu saja ya, bahwa lalu ada hasil kalian hari Senin, Selasa, Rabu sampai dengan Minggu ada aktivitas yang direncanakan, ya itu baik. Tetapi yang lebih mendasar dari jadwal itu adalah visi. Jadi kata kuncinya itu visi. Supaya seseorang, apalagi mahasiswa teman-teman, bukan hanya siswa kan. Siswa itu SD siswa ya, SMP siswa, mereka juga ada jadwal harian kan. SMA siswa. Tapi Anda itu mahasiswa besar. Orang belajar yang besar mah. Jadi saya berharap sebenarnya ada semacam visi kalian ya. Jadi kalian punya visi dulu, apa nih ya yang bisa membuat saya mencapai damai sejahtera. Beberapa dari kalian mengutip kitab suci dan itu bagus ya. Beberapa dari kalian memberi uraian mengenai alasan mengapa kalian melakukan bangun tidur, doa pagi, istirahat, belajar, itu ada dasar-dasarnya dan itu bagus ya. Jadi bagi Anda yang sudah paham bahwa jadwal harian itu tidak hanya dilakukan seperti mesin gitu ya, atau robot gitu, ada program harian. Bukan hanya itu, tetapi ada alasan etis yang mendasari Anda melakukan dengan sadar ya jadwal harian Anda. Alasan etis artinya alasan-alasan yang membuat Anda merasa damai, sejahtera. Misalnya apa? Belajar. Mengapa Anda belajar? Kenapa kok tidak orang lain saja? Anda bisa enak-enakan ya, tidur santai daripada belajar kan. Tetapi Anda mempunyai tekad, saya belajar dari jam kuliah misalnya jam 8 sampai jam 1 dan sore hari misalnya. Itu ada alasan mendasar. Atau berdoa. Kenapa kalian berdoa? Apakah karena disuruh oleh Romo? Apakah karena disuruh oleh orang tua? Kalau hanya disuruh, yaitu level 0 ya, level 0 etisnya ya. Tetapi apabila Anda melakukan dengan sadar, oh, saya berdoa supaya saya damai, supaya saya sejahtera, dan itu disadari. Jadi nilai-nilai damai sejahtera itu disadari, itu yang membuat nilai Anda tinggi ya. Nah, bagi teman-teman mahasiswa yang hanya memberikan jadwal, ya tidak apa-apa, ya tidak berdosa juga ya, tidak mempengaruhi keselamatan kita bersama ya. Tetapi saya berharap Anda ketika melakukan jadwal harian atau aktivitas harian, atau secara klasik bisa dikatakan setiap perbuatan, setiap perkataan, dan setiap pemikiran, itu ada landasan visi Anda. Visi apa? Supaya damai dan sejahtera. Semoga menangkap ya. Lalu bagi teman-teman yang terlambat mengumpulkan, meskipun mungkin papernya bagus, tetapi saya sudah menjelaskan kuliah sebelumnya, terlambat itu tidak baik, tidak etis ya. Lalu saya harus memberikan nilai yang secukupnya, secukupnya ya. Dan bagi ini masih ada ya teman-teman yang copy paste jawaban temannya persis sama.
Ayolah, kita sudah semester 3, sudah semester ya semester 3 ya, semester 5 aman ya. TIAD itu aman. Belajar untuk tidak semata-mata copy paste punya teman ya. Jadi Anda berpikir secara rasional. Jadi etika itu cabang filsafat, teman-teman. Filsafat itu berpikir kritis, berpikir rasional. Kalau Anda hanya mencontoh begitu saja, ya. Oke. Baik, kita hari ini akan belajar etika ya. Sebenarnya salah satu pilar dari etika itu adalah faktor kepribadian ya. Jika Anda misalnya bertanya kenapa kok orang melakukan perbuatan tidak etis ya. Jika Anda bertanya pada pemuka agama, mungkin dia akan mengatakan itu ada faktor dosa asal gitu ya. Jika Anda bertanya kepada polisi yang setiap hari berhadapan dengan kejahatan manusia, mereka akan mengatakan loh, aslinya mungkin ya, ini salah satu kemungkinan, aslinya manusia itu memang jahat. Nah, mereka begitu ya, aslinya mereka itu memang jahat. Nah itu kalau keadaan terpaksa itu aslinya keluar. Nah misalnya, kalau Anda bertanya pada orang-orang yang saleh, yang mungkin seperti Mahatma Gandhi misalnya, yang berkeyakinan setiap orang itu baik adanya. Nah, kenapa mereka bisa jahat? Karena pengaruh sosial, karena keterpaksaan, karena tidak bisa makan maka dia mencuri, dan seterusnya. Jadi ada macam-macam pendapat. Nanti juga Anda akan belajar bahwa salah satu yang membuat manusia itu etis atau tidak etis itu adalah keadaan otak. Kadang-kadang kalau otaknya cedera, lalu emosinya tidak terkendali, atau ada kelainan mental, atau bahasanya teman-teman kalian bocor halus ya misalnya. Nah itu bisa mempengaruhi etika seseorang. Oke teman-teman, sebentar lagi saya akan berikan video yang kedua. Ya, selamat mendengarkan dengan baik.